Baik Pak Syamril, ini kan kita hari ini akan membahas mengenai kiat untuk menemukan sekolah yang tepat di era globalisasi. Kalau kita ngomongin era globalisasi memang sekarang ini gencar-gencarnya, apalagi zaman yang sudah sangat digitalisasi atau 4.0 ya lebih tepatnya. Jadi memang banyak teman-teman di luar sana atau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Mungkin Pak Syamril mengawali perbincangan kita pada sore hari ini, bagaimana sih mungkin Pak Syamril selaku Direktur Sekolah Islam Atira yang memang notabene di dunia pendidikan ya, melihat pendidikan di era globalisasi khususnya pada saat sekarang ini Pak. Ya, silakan. Jadi kita melihat masa depan, itu kan era yang disebut era perubahan. Jadi maksudnya begini, selalu terjadi perubahan, kita tidak bisa memastikan, tapi kita bisa prediksi. Baik. Salah satu yang terprediksi adalah era ke depan itu era teknologi. Lebih khusus lagi teknologi digital. Jadi kan berkembang sekarang ya, internet of things, berkembanglah machine learning, berkembanglah artificial intelligence dan lain sebagainya. Jadi ke depan itu yang pertama. Jadi itu yang pasti ke depan ini anak-anak kita bukan hanya bersaing dengan manusia, sesama manusia, tapi juga mulai muncul nih teknologi-teknologi yang bisa menggantikan manusia. Itu yang harus betul-betul dicermati. Kemudian yang kedua, itu era teknologi ya. Nah, kemudian yang kedua, semakin ke depan, ahli juga menyebut itu namanya era integrasi. Jadi kan muncul nih, muncul sekarang Society 5.0 ya, bukan lagi Industri 4.0 tuh. Dia mulai dikembangkan itu waktu itu diluncurkan di Jerman itu ya kalau nggak salah. Tapi sekarang Jepang malah yang banyak nih mengembangkan itu. Jadi bagaimana teknologi itu diintegrasikan dengan kehidupan. Jadi teknologi ini alat. Jadi manusia yang jadi aktornya dan dia harus memanfaatkan teknologi untuk kebahagiaan hidupnya. Nah di sini perlu meaning, makna. Jadi integrasi bahkan lebih jauh lagi spiritualisasi. Nah, jadi itu tuh disebut. Jadi ada teknologi, ada spiritualisasi. Nah tentu ke depan juga ini satu lagi ya era kolaborasi. Jadi nggak bisa lagi orang itu sendiri, nggak bisa lagi jadi Superman atau Superwoman, nggak bisa. Jadi harus bisa kerjasama. Kalau bahasa kita ini gotong royong ya. Bahasa kita kan gotong royong tuh. Jadi bagaimana harus bisa disiapkan tuh. Jadi dia menjadi team member ya, leadership and followership. Dua-duanya tuh hati-hati. Bukan cuma leadership ya, tapi juga followership istilahnya. Jadi tiga ini ya yang saya kira perlu jadi perhatian kita. Kalau kita melihat dari opini Pak Syamril ini betul-betul luar biasa sekali, memberikan edukasi ya tentu saja khususnya mungkin buat Tribuners di luar sana dan kinan pada hari ini di studio Tribun Timur. Nah, ketiga hal ini memang kalau kita lihat sangat menarik untuk kita kupas tuntas. Tapi hari ini Pak Syamril juga memberikan kita opini bahwa memang era globalisasi ini mengharuskan kita mungkin Pak ya untuk bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi itu. Apalagi memang untuk Pak Syamril sendiri bagaimana mungkin Anda melihat Pak, kita bisa mengoptimalisasikan pendidikan dengan ketiga poin yang tadi Bapak sampaikan nih. Seperti jadi, apa kita menghadapinya? Pendidikan harus bisa beradaptasi tadi ya yang disebut ya. Jadi istilahnya apa? Menetapkan apa sih tujuannya nih kita mendirikan sekolah. Itu yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan. Nah, jadi kalau misalnya bisa kita lihat tadi ya, adakah konten yang terkait iptek, nah, adakah konten yang terkait imtak, adakah konten yang terkait karakter building. Nah, adakah konten, nah ini juga penting nih, sekarang era global ini, tapi jangan lupa nasionalisme juga harus dibangun. Tetap ya pasti. Jadi nggak bisa itu, jadi apalagi sekarang ya, kan memang istilahnya dunia semakin global, tapi juga harus kuat tuh secara lokal. Tapi bukan berarti membanggakan dan melemahkan yang lain, enggak. Tapi ada kebanggaan sehingga ada cinta tanah air dan dia tidak merusak ya orang lain lah, tapi ada kebanggaan itu juga penting tuh.
Berarti kalau kita lihat memang harus ada keseimbangan Ya. di antara poin-poin yang mungkin tadi Pak Syamril sampaikan. Nah, sebenarnya